Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Saya kira ini Bung Rocky ada satu fenomena menarik yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Dalam Hmm. menjelang masa jabatannya berakhir ini bukannya mengurangi intensitasnya untuk berkunjung berblusukan lah dalam bahasanya Pak Jokowi dulu ke berbagai daerah bertemu dengan rakyat dan gitu Pak Jokowi dilulukan luar biasa begitu ya. Satu, kita tentu melihat ini dalam kapasitas dia ada kepentingan Pak Jokowi untuk pilkada. Masih tetap ada saja karena ada menantunya, ada orang-orang dekatnya dan sebagainya yang akan berlagak pada pilkada. Yang kedua, kita soroti juga dari sisi banyak orang yang terkagum-kagum katanya dengan sambutan publik terhadap Pak Jokowi. Bahkan Kodari yang kemarin ikut berkunjung, bahkan mendampingi lingkaran dekatnya Pak Jokowi nyatakan kalau lihat begini fenomenanya sambutan pada Pak Jokowi itu bukan 77,5% kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, tapi 90% gitu. Nah, mari kita bahas ini Bung Rocky. Fenomena ini apa sesungguhnya yang terjadi? Ini fenomena, ada lagu judulnya begini, Why Do Fool Fall in Love? Mengapa orang dungu jatuh cinta? Ini lagunya, ini Oh, musik nih. Atau lagu ya. Ya. Why do surveyor fall in love itu? Mengapa Hmm, ada surveyor yang jatuh cinta? Lalu hmm, dia going native gitu. Jadi sebetulnya terang benderang bahwa kemampuan rasional kita atau rakyat umumnya untuk hmm, menghitung secara empirik hmm, apa yang dipraktekkan oleh Jokowi itu tidak mampu mereka cerna. hmm, Kan secara empirik misalnya nih, kalau saya kasih perbandingan, kemarin saya dari Maumere itu. hmm, Maumere itu hampir satu kabupaten itu ada pro Jokowi itu, hmm, karena minoritas kan. hmm, Lalu dianggap Jokowi menghasilkan kemajemukan itu. Pada akhirnya itu dari 98% pro Jokowi jadi 102% anti Jokowi itu. Nah mereka semua cerita ke saya, bahwa ini kami ditipu tuh, ada bendungan dibuat tapi nggak tahu buat apa airnya tuh. hmm, hmm, Jadi sebetulnya kalau kita lihat Maumere itu kota, di Maumere itu kota kecil, tapi di hmm, situ ada banyak universitas bermutu, terutama yang diasuh oleh kaum Katolik. Nah, Katolik adalah kita tahu karena kompleks minority secara hmm, antropologi memihak pada Jokowi. Tapi kemudian itu satu kampus itu mengajar Jokowi. hmm, Jadi bayangkan mereka mampu akhirnya melihat bahwa apa yang dijanjikan itu dan semua satir yang nggak mungkin saya ucapin di sini itu berbalik mengatakan bahwa memang kami dibohongi itu. Jadi pembohongan itu adalah politik yang baru kita bisa mengerti ketika rasionalitas kita tumbuh. Nah, sementara di banyak daerah yang mungkin disurvei oleh Kodari, memang sengaja dipilih daerah-daerah yang memang IPM-nya itu rendah, karena itu mudah disogok oleh BLT. Yang rata-rata tingkat usia sekolah itu tetap cuma sampai kelas 6, kadang-kala di beberapa bagian di Sulawesi itu, sehingga nggak ngerti apa yang disebut sebagai utang, beban utang pada anak-anaknya tuh. Jadi terlihat bahwa perintah konstitusi untuk cerdaskan kehidupan bangsa sengaja diabaikan Jokowi dan lembaga survei supaya bisa mengelurkan Jokowi. Kan lembaga survei yang bermutu mesti mereka terangkan apa penyebabnya. hmm, Masa asal kagum. Oke, 90% pro pada Jokowi. Penyebabnya apa? Karena mereka berpikir atau karena mereka justru dibuat tidak berpikir oleh Jokowi. hmm. Kan itu namanya pertanggungjawaban lembaga survei. Jadi kalau sekedar dikatakan bahwa ada euforia baru ya mesti diterangkan karena disiram BLT, karena dijanjikan makan siang, macam-macam gitu kan. Jadi terlihat bahwa lembaga survei masuk kembali di dalam filosofi how do fool fall in love gitu kan. Jadi sebetulnya itu intinya tuh, gampang aja. Ya, tapi gini ya, Bung Oh Rocky. Pak Kodari ikut kemarin ya. Oh iya ya, mendampingi bahkan di lingkar langsung sejajar dengan para menteri-menteri dia di situ. Ya itu apa namanya lembaga surveinya. Indobarometer, Eh, Ya Indobarometer. iya Jadi kayak dia, betul Indobarometer. Jadi barometernya apa? Barometernya karena antusiasme, sama mhm, seperti orang Jerman itu sangat antusias pada Hitler dulu itu, karena mhm, dibodohi Hitler bahwa nanti akan ada masa ketika orang Jerman itu yang otaknya bagus bahkan mhm. dipromosikan akan jadi ras yang berkuasa. Kenapa? Karena psikologi orang Jerman pada waktu itu orang yang kalah tuh dalam Perang Dunia Pertama lalu dibujuk-bujuk oleh Hitler. Ya, ya. Jadi sebenarnya gini ya, ini bukan fenomena baru ya. Ada orang-orang seperti Jokowi begitu itu kemudian dilulukan oleh publik dan kita tidak bisa mendinai realitasnya memang seperti itu. Kalau kita lihat ya ketika dia berkunjung ke mana ke mall-mall kemana orang akan mengelulukan Jokowi kan seperti itu ya, Bung Rocky. Tapi yang paling penting kita pahami dulu mengapa itu justru terjadi. Katakanlah kalau tadi kita selalu menyinggung tingkat pendidikan rakyat kita yang masih sangat rendah.
Nah, kalau tingkat pendidikan sangat rendah dan Pak Jokowi kan sudah 10 tahun menjadi penguasa, harusnya kan dia memenuhi amanat konstitusi dong, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah kemudian menikmati situasi semacam itu. Ya mestinya dia malu bahwa ternyata tingkat kecerdasan tidak naik tuh, atau kesejahteraan. Coba saya kasih ilustrasi kecil ya. Anggaran kesehatan kita naik terus, tapi bersama dengan itu stunting naik terus kan. Jadi artinya ada anggaran kesehatan naik tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki gizi, memperbaiki infrastruktur kesehatan. Padahal output dari perbaikan infrastruktur kesehatan ada turunnya angka stunting. Jadi itu dasarnya tuh. Nah, angka stunting yang tidak turun-turun itu paralel dengan angka kecerdasan yang justru turun karena nutrisi yang kurang segala macam kan. Jadi sekali lagi di lembaga survei harusnya sebagai lembaga ilmiah menerangkan mengapa euforia itu muncul kendati pembangunan gagal, kendati APBN bolong tuh. Jadi mesti diterangkan bahwa memang tidak ada kemampuan rakyat untuk mencerna failed, kebijakan yang gagal kan, harusnya begitu tuh. Tetapi ya udah, karena lembaga survei itu digaji untuk mengeluk-elukan, maka yang muncul adalah keterangan itu ya harusnya 120% itu kegairahan misalnya tuh, lampaui aja tuh batas dari statistik. Tapi udah, itu bagian yang memang kita harus terima, bahwa ada hal yang memang tidak memungkinkan kita berpikir rakyat ini akan rasional, karena itu diperlukan suara alternatif. Tapi lama-lama semua orang juga pada akhirnya akan menerima fakta bahwa kegagalan ekonomi diperlihatkan oleh maraknya warung Madura tuh. Mengapa warung Madura marak? Karena kelas menengah tidak lagi bisa mengakses Alfamart dan sejenisnya tuh di situ kan. Kenapa dia tidak lagi mengakses? Karena buruh itu akibat Omnibus Law upahnya ditekan, maka daya belinya berkurang. Jadi kalau upah buruh itu dinaikkan, maka mereka akan justru tidak ke warung Madura. Jadi warung Madura itu ada social safety net sebagai akibat dari Jokowi menekan upah buruh melalui Omnibus Law. Kan mesti itu yang diterangkan oleh lembaga survei misalnya. Jadi kita ada di dalam banyak paradoks, termasuk paradoks dari lembaga survei ini. Ya, oke. Saya jadi teringat karena menyebut soal lembaga survei itu, saya pernah pertanyakan hal yang sama itu kepada Profesor Saiful Mujani, SMRC, yang sebelumnya juga mendukung Pak Jokowi begitu ya. Saya juga pertanyakan tentang dia, bagaimana Anda menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik yang dilansir oleh lembaga survei itu sangat tinggi. Tapi pada saat yang bersamaan ketika ditanya apakah kehidupan ini, ekonomi makin sulit, apakah lapangan kerja terbatas, makin terbatas, yes jawabannya begitu. Apakah harga-harga juga sangat naik, yes jawabannya itu. Nah, penjelasan dia sangat menarik, karena kata dia sebenarnya tidak boleh pertanyaan-pertanyaan seperti tingkat kepuasan terhadap pemerintahan itu ditanyakan pada orang yang tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Gitu. Jadi itu yang ketika ditanyakan pada orang yang tidak punya kapasitas yang menilai, ya hasilnya seperti itu gitu. Itu artinya ada random sampling atau ada penelitian secara strata, ambil strata itu. Kan mesti di randomnya itu juga mesti didampingkan dengan strata itu. Kan itu yang terjadi kan. Kalau random samplingnya itu tidak dipertanggungjawabkan strata apa yang diambil, maka semua pertanyaan dianggap berlaku untuk semua strata. Kan dasarnya itu. Jadi memang disengaja oleh lembaga-lembaga survei untuk memanipulasi pertanyaan. Itu dasarnya itu. Nah, kalau misalnya kita pakai semacam statistik falsifikasi, ini kamu semua kan statistik dasarnya verifikasi kan. Kami mau verifikasi apakah Jokowi 90% masih bagus. Maka untuk membuktikan verifikasi dicari aja sampel yang bisa menyatakan bahwa ini ya memang verifikasi begitu. Jadi datanglah ke daerah-daerah yang pendidikannya kurang itu. Maka pasti begitu ada BLT disurvei, pasti dianggap bahwa secara verified bahwa Jokowi masih dapat applause 90%. Tetapi kalau kita pakai metode sebaliknya, falsifikasi misalnya itu, kita cari daerah di mana strata sosialnya itu bagus, tingkat pendidikan bagus, misalnya Maumere itu, coba di survei di Maumere itu batal semua tuh, asumsi bahwa 90% Jokowi masih dilulukan. Jadi ini soal metode tuh. Nah, tentu lembaga-lembaga survei yang digaji oleh istana itu pasti akan memakai metode verifikasi yang gampangnya semua angsa adalah putih. Buktikan bahwa ada angsa yang tidak putih. Ambil aja 3 angsa putih, lalu kita katakan semua angsa adalah putih. Tapi untuk membuktikan tidak semua angsa putih, hanya memerlukan 1 angsa hitam. Bahwa tidak semua angsa adalah putih karena ada 1 angsa yang hitam. Nah, angsa hitam itu kemarin ada di Maumere.
Oke, tapi kita ini masuk masuk soal yang sangat serius ya, Bung Rocky, berkaitan dengan demokrasi. Karena dalam demokrasi ini kan vote yang dimiliki oleh seorang yang non jauh di saya Sama. berpendidikan sama dengan seorang profesor begitu, dan menghasilkan seperti situasi semacam itu. Artinya sebenarnya kan tidak salah sepenuhnya kalau para lembaga survei itu ngambil kesimpulan semacam itu. Kenapa? Misalnya begini, Pak, menjelang Pilpres kemarin itu Bloomberg itu kan melansir sebuah survei juga yang dia lakukan terhadap para ekonom gitu ya, dan mereka ekonom itu menyimpulkan bahwa yang bisa menyelesaikan persoalan di Indonesia itu nantinya adalah Anies Baswedan yang dinilai begitu. Tapi realitasnya kan kemudian hasil pemilu lepas dari soal soal kecurangan yang digugat memang kalah jauh gitu. Memang lembaga survei lebih suka ikuti populisme mayoritas karena mereka menganggap prinsip demokrasi itu adalah tadi one man one vote One itu. man one vote ya. Tetapi itu yang kemudian dianggap sebagai suara rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Tetapi bagi lembaga survei dia mesti uji benar nggak begitu kan? Di dalam pemerintahan demokrasi sebetulnya ada definisi lain, yaitu demokrasi adalah government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi memang kalau lembaga survei pakai prinsip itu, dia akan lihat bahwa sebetulnya yang terjadi adalah manipulasi opini publik, sehingga semua orang itu apa namanya, Noam Chomsky, seorang guru besar komunikasi politik itu memakai istilah manufacturing consent itu, atau manufacture consent. Jadi kesadaran itu dibentuk. Jadi lembaga survei ini menunggangi pembentukan kesadaran melalui cara Jokowi pamer masuk gorong-gorong, lempar-lempar hadiah, BLT segala macam. Itu kan sebetulnya manufacturing concern yang seharusnya dijadikan sebagai variabel untuk menguji variabel utama kan, yaitu bahwa 90% masih pro Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi habis bagi-bagi BLT. Jadi tugas lembaga survei justru menerangkan pada publik bahwa ada paradoks loh. Jokowi naik 90% karena dibagi-bagi BLT lebih dahulu tuh. Nah itu sebetulnya yang harusnya jadi pertanggungjawaban etis dari semua lembaga survei. Kan lembaga survei itu bukan sekedar membaca pesanan politiknya. Lain kalau itu upaya untuk memanipulasi behavior konsumsi dengan memanfaatkan big data. Ini lembaga survei yang ada dalam sistem demokrasi untuk pendidikan politik. Kan semua lembaga survei yang bersifat politis justru harus juga menjadi public educator. Tetapi ya ada aja tokoh-tokoh lembaga survei yang perlu uang karena lagi investasi besar-besaran mungkin di wilayah-wilayah yang lukratif atau disogok untuk membenar-benarkan kebijakan. Ya udah itu terjadi. Tetapi tetap ada lembaga-lembaga seperti Bloomberg yang mau menerangkan kembali fungsi dari lembaga survei. Bahwa harusnya lembaga survei secara fair mengatakan kami menemukan 90% pendukung Jokowi itu setelah kami tahu bahwa 2 hari sebelum kami survei, PLT udah masuk. 12 jam sebelum kami survei, amplop partai pendukung Jokowi udah masuk. Kan mesti fairnya begitu kan, mesti diberitahukan dong kondisi itu. Kan mesti ditanya dulu, Anda udah dapat PLT belum? Baru tanya, suka pada Jokowi apa enggak? Baru itu kemudian dijadikan alasan untuk memberi evaluasi itu. Nah itu sebetulnya dibatalkan oleh teman kita yang dari FEUI yang pinter itu, dekan FEUI, yang membuat modeling dan menemukan bahwa memang itu dukungan itu terjadi karena ada BLT. Jadi BLT itu faktor yang distortif terhadap kesehatan demokrasi yang kemudian modeling akademis itu ditolak di Mahkamah Konstitusi karena orang lebih percaya hasil pikiran cincin daripada hasil pikiran anak-anak FEUI. Oke, yang siapa waktu itu Vic Andreessen yang bikin modeling ekonometri itu ya waktu Yes, itu. Gitu. Ya. Oke, tapi begini ya, Bung Rocky, kalau kita lihat situasi semacam ini, kan kesadaran di kalangan akademisi dan sebagainya itu sangat sekarang ini sangat marak ya di seluruh kampus gitu. Tapi realitasnya seperti tadi kita lihat masih Pak Jokowi nggak bisa kita deny di kalangan rakyat itu disambut luar biasa, dan ini membuat orang menjadi frustrasi juga dengan demokrasi begitu. Karena ya apa? Karena tadi tuh one man one vote ya, sebagai resikonya mau profesor mau tukang beca dia sama haknya, dan akhirnya menghasilkan satu pemerintahan yang terjadi seperti pada Jokowi yang kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Yang berikutnya bukan menghasilkan orang seperti Gibran bisa menjadi wakil presiden. Kan
kalau caranya begini orang akan frustasi dengan demokrasi. Ini bisa gila nih bangsa ini kalau menggunakan demokrasi terus begitu. Iya, udah banyak yang menganggap bahwa demokrasi akhirnya menghasilkan kedunguan, menghasilkan kemelaratan segala macam kan. Tapi kita tetap mau terangkan bahwa bukan demokrasi yang salah, tetapi cara membaca kepemimpinan atau cara kepemimpinan menjalankan demokrasi kan. Jadi harusnya balik lagi bahwa partai-partai politik itu udah impeach Jokowi karena Jokowi tidak menaikkan indeks demokrasi, Jokowi tidak memperbaiki indeks korupsi. Kan sebetulnya di situ. Jadi orang marah sebetulnya karena fungsi-fungsi primer dari demokrasi tidak berjalan. Fungsi partai politik untuk mengkanalisasi kepentingan tidak jalan tuh. Bayangkan misalnya satu kayak PAN misalnya. Kemarin saya bicara dengan seorang tokoh PAN. Saya tanya dalam perdebatan, kenapa PAN akhirnya memilih Prabowo? Bukankah PAN itu hasil munasnya adalah menjadikan Zulkifli sebagai presiden, demikian juga Golkar. Jawabannya enteng, ya karena survei menyatakan Prabowo yang bakal menang. Jadi mereka mengikuti hasil survei, bukan mengikuti hasil kongres mereka sendiri kan. Jadi bayangkan misalnya itu kedunguan itu ada di ketua-ketua partai. Jadi itu yang menerangkan mengapa orang muak lihat partai. Diminta untuk memilih ketuanya, ketuanya justru memilih orang lain. Tanyanya kenapa? Ya karena hasil surveinya lebih bagus Prabowo daripada Zulkifli, lebih bagus Prabowo daripada Erlangga. Jadi kelihatannya memang bahkan di tingkat partai itu kemampuan untuk mandiri itu nggak ada tuh. Apalagi rakyat yang habis disogok oleh Jokowi. Ya, Itu ya. aja penjelasan simpelnya. Iya, iya. Dan apalagi sekarang ini kalau kita nyimak nih kabar terbaru ya, info terbaru berkaitan dengan kemarin pernyataan Projo bahwa Pak Jokowi itu masih terlalu muda untuk pensiun dan kemudian ada yang mengusulkan ketua umum partai. Tapi ada seorang relawan juga yang saya lihat dia jadi wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Jadi artinya sebenarnya dia bukan main-main dong posisinya. Dia menyatakan bahwa terlalu kecil Pak Jokowi itu jadi ketua umum partai, dia harusnya jadi sekjen PBB. Coba bayangkan sampai seperti itu. Ini kan levelnya sudah saya sebenarnya tadi banyak yang bilang sama saya, ini mau ketawa tapi takut dosa gitu loh Bung Rocky. Nah, Anda ketawa. Kelihatan. Jadi memang bukan sekedar rakyat yang dibuat tidak berdaya karena kekurangan daya analisis, bahkan mereka yang punya title apa namanya perguruan tinggi juga kalau istilah kesir mungkin enggak. Kemampuan untuk menjilat itu lebih tajam dari kemampuan untuk berpikir tajam. Jadi orang-orang di sekitar Jokowi ini yang menganggap ya itu lebih jadi sekjen PBB itu artinya itu sama seperti Zulkifli bilang bahwa Jokowi itu adalah owner itu. Jadi mentalnya apa gitu ya? Kan ini kualifikasi internasional dan bahkan orang melihat oh, kenapa Jokowi perlu jadi sekjen PBB karena PBB sedang mengupayakan kembalinya demokrasi. Di PBB sekarang ada diskusi tajam mengapa demokrasi mulai melemah terutama di Eropa itu mulai timbul gerakan kanan. Mengapa di Amerika Latin balik lagi apa namanya nih begal-begal demokrasi yang berserikat untuk membatalkan demokrasi. Justru PBB lagi doyan bicara itu. Bayangin misalnya kalau orang tadi ditanya oleh wartawan asing, oke, Anda calonkan Pak Jokowi ya, oh berarti indeks demokrasi Indonesia di bawah Pak Jokowi bagus banget ya, indeks korupsi bagus banget ya. Iya bagus. Terus ya, peneliti asing ini sodorkan buat di zaman Jokowi 9 tahun demokrasi turun 50% dibandingkan zaman SBY, artinya memburuk demokrasinya. Korupsi juga begitu tuh, turun terus tuh. Jadi sebetulnya itu ini orang yang iya dungu itu gampangnya tuh untuk mengusulkan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi senang aja, tapi pengusulnya itu yang dungu, bukan Jokowi yang dungu. Atau sama aja. Oke, nah iya itu kan artinya sama juga seperti itu tadi memahami Jokowi itu seperti itulah fenomenanya. Saya kira ya. Jadi kalau orang sekarang banyak merasa banyak yang terkagum-kagum dengan fenomena bahwa Pak Jokowi disambut rakyat luar biasa. Ya penjelasannya kan itu seperti yang Anda sampaikan tadi. Realitasnya Anda selalu menyebut bahwa berapa persen 70% lebih ya masyarakat rakyat kita tidak lulus sampai hanya lulus sampai kelas 7 gitu ya Bung Rocky ya. Ya betul, itu tadi saya mulai dengan lagu tadi. Why do fool fall in love? Mengapa orang dungu jatuh cinta? Itu karena hak orang dungu untuk Ya. bahkan mengalami sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Ya, Emotion ya, ya. itu lebih Ya, tinggi ya, daripada reason. Jadi ya. lagu itu justru memuji wilayah sensitif dari manusia Ya, itu emotion.
Sehingga Emosional. nggak perlu ada kecerdasan untuk jatuh cinta itu. Yes. Tetapi dalam public opinion, orang yang nggak pakai otak itu artinya dungu tuh, karena nggak mampu untuk menerangkan apa sebetulnya yang sedang dia ucapkan. Jadi Oke. para pengusur itu juga ya bagian dari kalau bertanya, mengapa orang nggak pakai otak harus kita dengarkan komentarnya, kira-kira begitu dasarnya tuh. Ya karena di kalangan mereka hanya itu yang diperlukan, kan. Sesimpel itu tuh. Jadi kita hindari dulu beberapa ujaran yang memungkinkan orang marah lagi, tetapi tidak bisa terhindar kita untuk memberi evaluasi bahwa keterangan dungu itu pasti datang dari otak yang pincang itu, pincang secara epistemik. Jadi di dalam opini publik itu otak mesti dipakai, bukan passion. Dalam jatuh cinta pakai passion, jangan pakai reason. Tapi Jadi, dalam politik pakai reason itu. jadi ketika orang itu jatuh cinta kepada Pak Jokowi ya biarkan saja lah kalau dia mengusulkan Pak Jokowi jadi sekjen PBB. Soal nanti jadi atau tidaknya itu kan urusan lain ya, Bung Rocky. Ya. Itu Pak Jokowi bisa jadi sekjen PBB kalau dia bikin referendum di Papua, itu bisa tuh. Oh, Nah, itu baru kita uji. itu berarti Anda udah memberi tip ya pada Pak Jokowi ya, karena Yeah. ya. Oke, baik, Bung Rocky. Yang jelas ini bukan PBB-nya Yusril sama Indra ya. Ini udah kita bisa pastikan lah, Pak Jokowi pasti ngincar partai yang lebih gede, bukan PBB ya, gitu ya. Iya, Oke. ini PBB berdasarkan threshold pikirannya, bukan threshold elektoral. Kalau PBB threshold ya udah tuh. Yes, Kita oke. salamin aja pada kawan saya Yusli sama Indra. Oke, baik, makasih ya Bung Rocky ya. Iya.